Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Yulianda Putri dengan NIM 2021 D1B055. Video ini dibuat bertujuan untuk sebagai tugas salah satu mata kuliah, yaitu Rekayasa Kayu dan Bambu, yang diampu dan dibimbing oleh dosen pembimbing, yaitu Ibu Nurul Hidayati STMN. Di sini saya dari kelas 5B, saya akan mencoba untuk menjelaskan salah satu alternatif pengawetan kayu, yang dimana pengawetan kayu ini, sebelum kita masuk ke tahap-tahap pengawetan kayu, kita perlu tahu beberapa sub-sub materi yang akan kita bahas sebelum masuk ke langkah-langkah tersebut, yaitu yang pertama seperti apa sih pengawetan kayu itu, kemudian yang kedua apa alasan pentingnya pengawetan kayu yang ada di Indonesia ini, kemudian yang ketiga teknik apa saja yang dapat digunakan sebagai cara untuk pengawetan kayu, kemudian yang keempat yaitu kayu jenis apa saja yang sekiranya harus atau sangat perlu untuk dilakukan pengawetan pada kayu tersebut. Kemudian yang kelima yaitu hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pengawetan kayu pada suatu perabot. Dan yang terakhir yaitu kita masuk ke dalam langkah-langkah pengawetan dari kayu tersebut. Baik, kita masuk ke subtopik yang pertama. Di sini apa sih itu pengawetan kayu? Nah, di sini pada dasarnya itu pengawetan kayu itu merupakan suatu tindakan pencegahan, yang dimana pencegahan ini dapat meminimalkan atau bahkan meniadakan kemungkinan terjadinya cacat pada kayu yang disebabkan oleh organisme perusak kayu. Contohnya itu seperti rayap dan lain-lain. Dan perlu diingat bahwa pencegahan itu berbeda dengan pengobatan, dan di sini pengawetan itu bukan merupakan pengobatan, namun melainkan suatu tindakan pencegahan yang dilakukan di sini agar kayu itu dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Baik, kita masuk ke subtopik yang kedua, yaitu apa sih alasan wilayah Indonesia ini harus ataupun perlu dilakukannya pengawetan kayu. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia ini merupakan wilayah yang tropis dan tentunya memiliki hutan hujan tropis. Nah, di mana hutan hujan tropis ini memiliki karakteristik yang tentunya hutan hujan tropis ini memiliki kecepatan dekomposisi material organik yang sangat cepat. Nah, di sini dikarenakan oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor abiotik dan yang kedua itu faktor biotik. Yang pertama kita akan membahas tentang faktor abiotik. Nah, di sini pada faktor abiotik ini dia meningkatkan suhu dan kelembapan. Nah, sehingga rentang tentunya menyebabkan peningkatan metabolisme dan proses biokimia lainnya atau seperti dekomposisi. Nah, kemudian yang kedua, faktor yang kedua itu adalah faktor biotik, yang dimana itu berada di balik fenomena yang tersebut, yaitu antara lain seperti variasi organisme dekomposer yang besar. Nah, misalnya itu seperti jamur, rayap, dan berbagai jenis serangga yang dapat merusak kayu tersebut. Selain dari faktor abiotik ataupun biotik, di sini juga kita perlu melakukan pengawetan pada kayu Indonesia karena dilihat bahwa di sini jarak antara hutan dan juga pabrik
pengolahan kayu itu jauh, sehingga rentang ataupun ada kemungkinan besar bahwa kayu tersebut nantinya dapat rusak dalam perjalanan, sehingga kita perlu untuk melakukan pengawetan pada kayu tersebut. Baik, di sini kita masuk ke subtopik yang ketiga, yaitu teknik apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengawetkan kayu. Di sini yang pertama kita bisa menggunakan teknik pelapis, di mana teknik pelapis ini kita lakukan dengan cara mengoleskan atau mengoleskan permukaan kayu itu dengan menggunakan cairan, yang dimana cairan ini dapat ataupun mampu menolak kutu ataupun rayap, sehingga kayu tersebut bisa tahan lama. Di sini biasanya cairan yang digunakan itu seperti oli, minyak, solar, ataupun cat dan lain-lain. Kemudian teknik yang kedua, di sini kita bisa menggunakan teknik perendaman. Di sini teknik perendaman ini merupakan teknik yang tradisional, di mana teknik biasanya kita merendam kayu ini menggunakan larutan garam. Di sini larutan garam ataupun larutan dengan campuran minyak dan air. Di sini jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal, maka teknik ini dilakukan dengan jangka waktu yang cukup lama. Kemudian kita membahas teknik yang ketiga, yaitu menggunakan vakum atau penekanan penuh. Di sini dalam teknik ini dilakukan dengan memasukkan kayu tersebut ke dalam dan diawetkan di dalam tangki, kemudian ditutup rapat. Nah, proses ini dapat mengosongkan udara yang dilakukan selama lebih dari 90 menit. Nah, kemudian teknik yang terakhir di sini ada teknik vakum ataupun penekanan metode sel kosong, di mana teknik ini merupakan teknik yang modern. Dan teknik vakum ataupun penekanan metode sel kosong ini dilakukan sendiri dengan memasukkan kayu ke dalam sebuah tangki, kemudian dalam kondisi tangki tersebut tertutup rapat dan diberikan tekanan selama sekitar 20 menit. Nah, kemudian dalam fase inilah cairan dari pengawet dimasukkan ke dalam tangki dan proses pemberian tekanan dilakukan selama 2 jam. Baik, di sini kita masuk ke subtopik yang keempat, yaitu jenis kayu apa saja yang harus ataupun perlu dilakukannya pengawetan pada kayu tersebut. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, kayu itu merupakan ataupun memiliki klasifikasi. Ada 4 klasifikasi kelas pada kayu, dan di sini yang perlu untuk dilakukannya pengawetan yaitu dari kelas 3, 4, dan 5. Seperti contohnya itu pada kelas 3 misalkan kayu karet dan pinus, dan klasifikasi kelas yang keempat yaitu misalkan kayu albasia, dan klasifikasi yang kelima yaitu contohnya itu dimana klasifikasi yang kelima itu merupakan klasifikasi yang sangat tidak awet. Kita masuk ke subtopik yang kelima, yaitu hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan pada saat kita mengawetkan kayu, yaitu misalkan suatu perabot. Yang pertama di sini, jangan lakukan pengawetan kayu pada suatu produk furniture seperti pada piring, gelas, dan lain-lain, karena pada produk furniture tersebut kita menggunakan bahan kimia sebagai pengawetnya, maka nanti akan berdampak buruk bagi kesehatan. Kemudian yang kedua itu, jangan mengawetkan kayu yang akan digunakan sebagai top table. Nah, untuk jenis-jenis hal yang harus diperhatikan pada saat pengawetan kayu, yaitu perabot, ada banyak lagi, dan sekarang kita akan lanjut pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu langkah-langkah dalam mengawetkan kayu dengan menggunakan alternatif yang menggunakan bahan alami.
Baik, di sini kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu bagaimana langkah-langkah dalam pengawetan kayu ini. Nah, di sini dengan menggunakan bahan yang gampang dan sudah ada dan mudah ditemukan di sekitar kita. Yang di sini saya mengambil referensi video YouTube dari Lukman Mas Budi dari akun Lukman Mas Budi dengan judul cara membuat kayu anti rayap. Maksud saya di sini kita akan memutar videonya. Ya. Dapat dilihat bahwa di sini pada pengawetan ini menggunakan teknik itu pelapis. Di sini teknik ini kayu yang setelah dijemur kering seperti itu, ya itu harus dijemur sampai kering. Nah, teman-teman dapat dilihat bahwa langkah-langkah yang pertama itu ataupun tahap pertama, kayu ini dijemur di bawah sinar matahari sehingga kering. Kayu yang dapat digunakan itu seperti kayu usuk, rengkus, sen. Jemur kayu dengan kayu ini dijemur dengan posisi berdiri sehingga nantinya itu kayu ini dapat kering secara merata. Dalam posisi berdiri benar-benar kering. Ini untuk melakukan proses pengawetan menggunakan. Nah, kemudian di sini tahap yang kedua yaitu kita mencampurkan solar dengan oli, yang dimana nantinya pencampuran solar dan oli ini dapat menyebabkan rayap ataupun tumbang kayu itu tidak mau untuk memakan kayu tersebut. Kayu tadi, tumbang kayu ini setelah selesai, kemudian setelah kita mencampurkan oli dan solar itu, di sini kita mengoleskan menggunakan kuas di seluruh permukaan kayu tersebut. Baru nanti bisa kita tumpuk permukaan kayu. Cairan tersebut bisa ditumpuk. Dilapisi dengan ini menggunakan ini nanti akan membuat kayu sangat awet. Ini tuh dapat membuat kayu ini sangat awet karena tahan akan hama seperti kumbang kayu tahun. Setelah kita selesai mengoleskan di seluruh permukaan kayu tersebut, di sini kita membiarkannya sampai kering dan hitam bener, Bek. Ini dapat membuat kayu tersebut tahan hingga bertahun-tahun. Teknik ini dapat membuat kayu dapat bertahan hingga dalam jangka waktu yang bertahun-tahun. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.